Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fitri Aulia dari kelas MN23D. Di sini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan dengan menggunakan checklist tugas utama kepemimpinan. Yang pertama ada perusahaan Island Banki, di mana Birna, yaitu seorang pemimpin Island Banki, menghadapi situasi krisis yang sangat kompleks. Langsung saja. Poin pertama, sense making. Birna sangat menyadari kebutuhan mendesak untuk perubahan. Ia memahami bahwa bank menghadapi masalah kepercayaan dari masyarakat, karyawan yang demotivasi, dan kondisi keuangan yang buruk. Ia juga mempertimbangkan pandangan orang lain dengan melibatkan karyawan dalam proses perumusan strategi. Poin visioning. Birna merumuskan visi yang jelas dan inspirasi untuk membangun kembali bank dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Visi ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang situasi yang dihadapi bank. Selanjutnya, poin sense giving. Birna berhasil mengkomunikasikan visinya kepada seluruh karyawan melalui lokakarya strategi. Ia melibatkan karyawan secara aktif dalam proses penciptaan visi sehingga mereka merasa memiliki kepemilikan terhadap visi tersebut. Dan di poin aligning, melalui lokakarya, pemimpin berhasil menyelaraskan arah seluruh karyawan menuju visi yang sama. 8 aliran kerja yang dibentuk dalam lokakarya membantu fokus pada berbagai aspek perubahan yang diperlukan. Selanjutnya, enabling. Pemimpin mengidentifikasi hambatan utama, yaitu kurangnya kepercayaan dan motivasi karyawan. Ia berusaha menghilangkan hambatan ini dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan menciptakan budaya kerja yang positif. Adapun poin supporting, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, dapat diasumsikan bahwa pemimpin memberikan dukungan kepada karyawan yang merasa khawatir atau tertekan akibat perubahan. Selanjutnya, maintaining momentum. Pemimpin menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap perubahan dengan melakukan tinjauan tahunan terhadap strategi bank dan menjaga budaya yang kuat yang mendukung perubahan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi saat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden selama 2 periode ya. Di poin sense making, SBY tampak menyadari kebutuhan perubahan terutama dalam hal pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Beliau memahami pentingnya stabilitas politik dan keamanan untuk pembangunan. Namun dalam beberapa kasus seperti kenaikan harga BBM, keputusan yang diambil seringkali terkesan ragu-ragu dan terlalu mempertimbangkan berbagai kepentingan. Di poin visioning, Bapak SBY merumuskan visi pembangunan melalui program-program seperti Pro-Growth atau Pro-Job, Pro-4, dan Pro-Environment. Visi ini dituangkan dalam rencana pembangunan jangka, menengah, dan panjang. Namun implementasinya sering terkendala oleh kompleksitas birokrasi dan koordinasi antar lembaga. Selanjutnya, di poin sense giving, dalam mengkomunikasikan visi, Bapak SBY dikenal dengan gaya kepemimpinan yang cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan diplomatis. Beliau sering menggunakan pidato kenegaraan dan konferensi pers untuk menjelaskan kebijakan pemerintahan. Meski demikian, terkadang komunikasinya dinilai terlalu bertele-tele dan kurang tegas. Di poin aligning, Bapak SBY berusaha menyelaraskan berbagai kepentingan melalui pendekatan koalisi dalam pemerintahan. Beliau membentuk kabinet yang merangkul berbagai partai politik, namun pendekatan ini kadang menghasilkan kebijakan yang kompromistis dan kurang efektif.
Poin selanjutnya di enabling. Beberapa upaya menghilangkan hambatan perubahan dilakukan Bapak SBY melalui pembentukan KPK untuk pemberantasan korupsi, adapun reformasi birokrasi di berbagai kementerian, dan deregulasi untuk mempermudah investasi. Namun masih banyak hambatan struktural yang belum terselesaikan, seperti tumpang tindih regulasi dan resistensi birokrasi. Di poin supporting, Bapak SBY menerapkan berbagai program perlindungan sosial untuk menangani dampak perubahan kebijakan, seperti bantuan langsung tunai atau BLT, program keluarga harapan atau PKH, dan beras untuk rakyat miskin atau raskin. Meski demikian, program-program tersebut lebih bersifat jangka pendek. Dan di poin selanjutnya, maintaining momentumnya, komitmen terhadap perubahan cenderung tidak konsisten. Beberapa reformasi yang diinisiasi di awal kepemimpinan kehilangan momentum di periode kedua. Hal ini terlihat dari melambatnya reformasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kepemimpinan Bapak SBY dalam mengelola perubahan menunjukkan pendekatan yang cenderung hati-hati dan bertahap. Meskipun berhasil menjaga stabilitas makro, banyak perubahan struktural yang belum tercapai secara optimal karena gaya kepemimpinan yang terlalu akomodatif dan kurang tegas dalam mengambil keputusan strategi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.